Dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isya malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita ya. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati, kita rasakan, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat Isya malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari tempat kita atau rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitur Rahman, guna memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan setelah sholat Isya kita bisa membagi waktu, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim, muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, materi yang kita bahas setelah kita istirahat libur ya, sehubungan bulan Ramadan, kemudian Syawal juga berlangsung. Lantas kajian malam hari ini kami diminta oleh Pak Imam atau Abah Imam Ghazali untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah ideologi Muhammadiyah. Materi ideologi Muhammadiyah, panjenengan sambung kenal ideologi Muhammadiyah pun nate kepireng istilah ideologi Muhammadiyah, nate kepireng jamaah rahimakumullah. Materi ideologi Muhammadiyah ini biasanya dikaji pada kajian-kajian pada pendidikan kader atau para pimpinan Muhammadiyah. Atau kalau kita mungkin pernah kuliah, ini bisa diberikan, biasanya diberikan pendidikan khusus yaitu kemuhammadiyahan, ditempuh selama ya 2 semester kalau nggak salah, 2 SKS, jadi 1 tahun materi tersebut. Kalau pengajian kados ngeten iki umum memang jarang dibahas materi ideologi Muhammadiyah ngeten iki. Karena memang materi khusus HPT itu sendiri khusus, tapi kalau ideologi lebih khusus lagi, atau khususil khusus, jadi lebih khusus, lebih spesial lagi, karena materinya memang diberikan khusus kepada para kader Muhammadiyah, para pimpinan Muhammadiyah, dan terutama juga pendidikan kader Muhammadiyah. Kami akan mencoba membahas tentang masalah ideologi Muhammadiyah pada kajian malam hari ini. Kalau biasanya kajian-kajian yang umum lah,
Tapi HP itu tidak umum karena khusus memang fikihnya Muhammadiyah, ada tafsir, ada hadis dan macam-macam. Memang ngeten iki agak beda sedikit gitu. Bahasa ini Jawa itu ngaji ini rada jeru. Karena yang kita bahas adalah ideologi. Ada istilah ideologi yang sering kita mendapatkan pada waktu di bangku sekolah. Seperti kalau kita belajar dulu pada waktu kita sekitar tahun 70-an ya, ada pendidikan PMP atau PMP no sekarang ya, kewarganegaraan gitu. Apa? PPKN. Di sana kan membahas tentang masalah ideologi Pancasila. Gambarannya ingat niku. Gambarannya tidak jauh beda kalau kita sudah mengenal istilah ideologi Pancasila. Tapi Muhammadiyah ini punya ideologi. Ideologi itu sebetulnya jamaah rahimakumullah, ide itu adalah sebuah gagasan, keinginan, ya, nilai dan faham atau keyakinan serta cita-cita hidup yang menjadi landasan perjuangan pergerakan Muhammadiyah untuk mewujudkan, mengeterapkan di masyarakat ini kehidupannya itu sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Yaitu tercipta atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ngerti kan tujuannya kan baik, tujuan suci ngerti. Masyarakat Islam yang diingini Muhammadiyah. Cita-cita itulah yang diinginkan Muhammadiyah. Gagasan itulah yang diinginkan oleh Muhammadiyah dan keyakinan itulah yang diingini Muhammadiyah itu. Maka di sanalah kita akan mengenal landasan-landasan ideal sebagai langkah-langkah perjuangan Muhammadiyah untuk mewujudkan gagasan tersebut. Nah, di masyarakat kalau kita bicara masalah ideologi, ada ideologi berbagai macam di masyarakat. Di samping tadi kami sampaikan ada ideologi Pancasila itu. Ada ideologi yang lain di masyarakat dunia itu. Ada ideologi misalnya yang berpaham tentang masalah sosialisme, paham kemasyarakatan. Kemudian di dalam taktik strateginya mereka menggunakan cara-cara, misalnya kalau di Indonesia dulu marxisme. Itulah salah satu cara-cara yang ditempuh orang-orang yang menginginkan mengeterapkan ideologi sosialisme. Ada misalnya Marxisme. Marxis itu kan adalah tokoh pergerakan gagasan yang melahirkan cita-cita masyarakat sosialis. Bertolak dari pemikiran tersebut jamaah rahimakumullah yuzawu, karena sosialisasi itu kan menentang ideologi kapitalis. Kapital itu semuanya berorientasi pada materialisme. Materialisme adalah kebendaan-kebendaan. Sehingga terkenal di masyarakat ya, kapitalis, materialisme, terkenal dengan sebutan masyarakat sekuler. Ngeten iki kan termasuk ngaji jero-jero ngeten iki. Sekuler itu adalah masyarakat yang memisahkan antara agama dengan apa? Dunia. Maka dulu kita kenal ada istilah ideologi komunis di Indonesia ini. Agama itu kan dianggap candu masyarakat, racun masyarakat, anti agama. Kemudian mereka punya keyakinan ateisme. Ateisme itu anti Tuhan. Itulah ideologi orang-orang sosialis komunis. Di Indonesia pernah ada sebuah partai yang berideologi komunis, yaitu partai apa niku? PKI.
PKI secara organisasi, secara kepartean memang bubar, dilarang di Indonesia itu. Tapi apakah pemikirannya bubar? Idenya bubar? Cita-citanya bubar? Tidak. Karena ide gagasan itu keinginan kuat yang dimiliki oleh keyakinan orang untuk mewujudkan seperti itu keinginannya itu. Walaupun wadahnya bubar, partainya bubar, tapi keinginan keras untuk mewujudkan masyarakat komunis itu masih ada di masyarakat. Itulah sebagai gambaran singkat kalau kita memahami pemahaman arti tentang masalah ideologi Muhammadiyah gampangane nggih kados ngoten niku. Ada keinginan kuat oleh Muhammadiyah. Untuk apa Muhammadiyah ini didirikan? Untuk apa Muhammadiyah diciptakan, dibuat dalam rangka tadi itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang menjadi cita-cita keinginan kuatnya tadi itu adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sampai kapan tercipta ini? Ya kapan-kapan, ila yaumil kiamat itu. Karena menjadikan masyarakat Islam sebenarnya rahimakumullah memang butuh waktu yang memang panjang sekali. Mungkin terjadi berabad-abad. Di depan kami katakan sampai ila yaumil kiamat. Selama cita-cita ini belum terwujud, maka Muhammadiyah senantiasa untuk memperjuangkan dalam setiap langkahnya, pergerakan-pergerakannya, cita-cita yang diinginkan seperti itu. Menjadikan masyarakat, terutama Indonesia ini menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Jamaah rahimakumullah, landasannya adalah tentu bukan landasan pada pemikiran semata, tapi landasannya berpegang pada landasan wahyu, yaitu landasan berpegang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah sebetulnya yang membedakan ideologi Muhammadiyah dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Bedanya di sini, landasan wahyu. Wahyulah yang menjadi landasan utama ideologi Muhammadiyah ini. Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ada yang bertanya, lalu bedanya apa Muhammadiyah dengan organisasi lain atau pergerakan-pergerakan lain? Padahal mereka juga punya landasan mungkin sama dengan Muhammadiyah. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil saja sebuah contoh misalnya, rahimakumullah, ini bukan kami banding-bandingkan, karena yang namanya ormas Islam, organisasi kemasyarakatan Islam itu adalah bukan Muhammadiyah saja. Ya memang yang terbesar adalah di Indonesia itu siapa? Muhammadiyah dengan siapa itu? Dengan apa? Yang lainnya juga banyak dan sama landasan, saya pikir semuanya sama. Landasannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ada sedikit tambahan-tambahan yang lain. Tapi bedanya di sana, apa bedanya? Ketika cara pandang memahami Al-Quran dan hadis ini adalah setiap ormas, setiap organisasi, setiap lembaga ini mungkin caranya berbeda-beda. Disinilah akhirnya terjadi adanya perbedaan pada pandangan. Sama Al-Quran dan hadis, tapi ternyata kok beda Muhammadiyah ini dengan yang lain. Berarti cara pemahaman Al-Quran hadis jadi memang punya cara-cara yang berbeda. Jadi misalnya ambil contoh Muhammadiyah yang agak dekat itu ada persamaan pendiriannya itu kan dengan apa itu? Yang agak berdekatan lahirnya Muhammadiyah itu. Dengan ormas apa itu? Bukan, kalau NU masih lama itu. Yang agak berdekatan dengan Muhammadiyah. Sama Al-Quran hadis, tidak ada bela-belanya itu. Dengan apa itu? Al-Irsad. Mungkin juga agak jauh sedikit Persis. Persatuan Islam. Al-Quran dan hadis landasannya. Al-Irsad juga sama. Tapi cara pandang tentang memahami Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah
beda Muhammadiyah. Sehingga dari situlah ada perbedaan-perbedaan, ya, cara pengeterapan di masyarakatnya, di anggotanya ini. Cita luhurnya insya Allah sama, menjadikan masyarakatnya juga cita-citanya juga sama dengan Muhammadiyah. Tapi cara pandang di dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah beda. Maka otomatis di masyarakat bukan menjadi firqah, tidak. Firqah itu adalah perbedaan-perbedaan yang memecah belah, itu bukan. Perbedaan ini adalah ibaratkan cara pandang saja dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Semuanya selama ana alaihi wasabi, kata Rasulullah, sama nanti. Itulah yang dikatakan firqah an-najiyah, kelompok orang-orang yang selamat. Semoga termasuk kita-kita ini yang bernaung di Persikatan Muhammadiyah ini masuk di golongan orang-orang yang selamat. Jamaah rahimakumullah, ada buku tebal. Kami cari-cari kok di lemari kok ketemu, kami tanyakan pada anak saya kok belum dijawab itu ya. Yang ditulis oleh ulama, tokoh yang senior di Muhammadiyah, Pak Umar Hasyim. Beliau nulis bukunya agak tebal, lebih tebal dari APT. Beliau beri judul namanya Muhammadiyah adalah Jalan Lurus. Muhammadiyah adalah Jalan Lurus. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena hakikatnya Muhammadiyah ini adalah sama dengan Islam. Hakikatnya seperti itu. Yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah Islam. Yang dicita-citakan Muhammadiyah adalah Islam. Pergerakan Muhammadiyah langkah-langkahnya adalah Islam. Tidak menyimpang dari Islam. Kenapa? Landasannya jelas. Landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun sebetulnya, kalau berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka itu adalah Islam. Pasti Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah sedikit sebagai pengantar memahami sebuah ideologi, dan itulah yang dirumuskan dari berbagai macam dokumen-dokumen yang sangat penting. Di antaranya nanti insya Allah akan kita lanjutkan kajian-kajian, ya, di antaranya adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah punya anggaran dasar sebagaimana layaknya organisasi persyarikatan atau perkumpulan. Muhammadiyah punya anggaran dasar, tapi Muhammadiyah juga punya muqaddimah. Sama halnya ketika kita belajar Undang-Undang Dasar 45. Di sana kan ada preambul itu, muqaddimahnya. Preambula yang sebagai apa namanya? Sebagai pikiran-pikiran dasar kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar. Sama dengan begitu, Muhammadiyah punya muqaddimah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Insya Allah gagasan tersebut adalah dicetuskan oleh pimpinan Muhammadiyah periode kalau nggak salah ketiga, kalau nggak salah, atau keempat, yaitu oleh Ki Bagus Adi Kusumo sekitar tahun 50-an. Akhirnya menjadi keputusan resmi, menjadi pedoman kita, dan ini salah satu ya materi dokumen yang insya Allah akan kita kaji bersama-sama itu. Selain itu jamaah rahimakumullah, ada dokumen-dokumen penting yang lain, yaitu masalah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini lebih rinci lagi, ya. Nanti juga akan membahas bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu di dalam bermasyarakat, bahkan bagaimana kepribadian Muhammadiyah di dalam bernegara itu, dalam bermasyarakat dan dalam bernegara itu. Lantas juga ada dokumen-dokumen penting lagi, yaitu matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini lebih rinci lagi jamaah rahimakumullah. Bagaimana isi keyakinan dan cita-cita hidup yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu. Tadi cita-cita luhurnya menjadikan masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya. Ini adalah idealnya, tujuan akhirnya itu. Tapi lebih ini bagaimana keyakinan, cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya itu. Ada lagi masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah taktik Muhammadiyah berkaitan dengan masalah khito. Khito itu kan garis perjuangan. Biasanya berhubungan dengan masalah-masalah dunia politik jamaah rahimakumullah. Karena khito itu adalah lahirnya ya sekitar pada waktu itu adalah pada pergolakan pergerakan politik yang ada di Indonesia itu. Lebih spesifik pas pergolakan terjadi G30 SPK itu. Itu Muhammadiyah punya langkah-langkah taktis strategis kemudian dituangkan dalam khito. Khito lahir pada sekitar pertengahan yaitu pertengahan abad berapa itu ya? Sekitar terjadi G30 SPK itu. Tentu masih banyak yang materi-materi lain, dokumen lain, di antaranya yang kami pahami yang terakhir yaitu keputusan Muktamar Tanjim Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000. Ya, muktamar keberapa Pak? Ada yang ingat di Jakarta tahun 2000? Muktamar berapa itu? Di sana melahirkan sebuah buku saku kecil, diberikan judul bukunya dan itu sudah ditanfid, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah itu. Muktamar di Jakarta tahun 2000 itu. Jamaah rahimakumullah, itulah sebagai pengantar itu. Kemudian pembahasan berikutnya, Muhammadiyah adalah sebuah atau suatu persyarikatan atau organisasi, tapi Muhammadiyah sering menyebut persyarikatan itu, syarikatan. Merupakan alat perjuangan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yang dicita-citakan. Muhammadiyah didirikan di atas berlandaskan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Pokok-pokok pikiran atau pendirian yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Cita-cita hidup, keinginan luhur ya. Pokok pikiran pendirian yang dimaksud adalah terkonsep dalam ideologi Muhammadiyah sebagaimana tadi rumusan-rumusannya dalam dokumen-dokumen yang penting insyaallah akan kita kaji bersama-sama. Berlanjut jamaah rahimakumullah, pembahasan awal yaitu muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Hakikat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kalau sudah bicara hakikat, ini adalah sesuatu yang memang hakikat yang benar itu. Muqaddimah adalah awalan, preambul ya. Pendahuluan anggaran dasar Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah. Mengenai apa? Mengenai kehidupan manusia di muka bumi. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, muqaddimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hakikatnya ngoten niku. Jadi gambarannya adalah muqaddimah itu adalah sebagai rangkuman dasar-dasar yang dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kandungan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ya, di antaranya muqaddimah anggaran dasar meliputi ada 7 pokok pikiran atau prinsip-prinsip itu. Yaitu yang A, pokok pikiran pertama, bahwa manusia harus berdasar, kehidupannya itu harus berdasar pada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ini dasar yang paling mendasar prinsip kita hidup seperti itu.
Kita bermuhammadiyah atau berislam itu harus bertauhid secara benar. Tunduk dan patuh dan beribadah hanya tertuju kepada Allah. Nah, bicara masalah tauhid yang benar jamaah rahimakumullah, ini hampir sama dengan pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang biasa orang-orang yang nggak suka disebut Wahabi. Kalau masalah tauhid memang agak sama dengan pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam masalah-masalah tauhid. Rumusan yang mendasar masalah tauhid jamaah rahimakumullah, yaitu yang sudah sering kita ucapkan di dalam rumusan kalimat tauhid yang kita ikrarkan ya dalam setiap saat, setiap kita sholat ya, 5 waktu berkali-kali kita ucapkan, dan kalimat apa? Syahadat, persaksian ya, menyaksikan bahwa tidak ada ilah itu maksudnya sembahan-sembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ini tauhid yang benar jamaah rahimakumullah. Jadi pemahaman terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah yang biasa disebut orang-orang mengatakan kalimat tauhid atau kalimat tahlilan, kan tahlilan kan yang dibaca la ilaha illallah. Yun sewu jamaah rahimakumullah, Muhammadiyah mboten anti tahlilan, bukan. Kalau Muhammadiyah anti tahlilan, Muhammadiyah kan anti tauhid. Perlu dipahami jamaah rahimakumullah ini. Kadang-kadang kita sering ya di stigma atau dicap ngatain ke Muhammadiyah anti tahlilan. Tahlilan bagaimana itu? Muhammadiyah itu adalah selalu mengamalkan kalimat tauhid. Orang Muhammadiyah kan selalu bertauhid, selalu mengatakan atau mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil. La ilaha illallah. Yang menjadikan pertanyaan ketika kalimat tersebut dibuat ritual-ritual tertentu yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu, misalnya masalah-masalah kematian, nanti dulu. Ini sudah beda jauh dengan apa yang difahami oleh Muhammadiyah memahami kalimat tauhid, yaitu kalimat tahlilan tadi itu. Kalimat halala yuhalilu tahlilan. Dan kan halala itu adalah mengilalkan, maksudnya mentauhidkan Allah. Ini menjadikan fi'il madi, fi'il mudhari yuhalilu, kemudian isim masdarnya menjadi tahlilan. Apa yang diucapkan kalimatnya? Yaitu la ilaha illallah ini. Itu dzikir yang paling afdal. Sekali lagi perlu kita luruskan, jangan sampai kita di stigma. Karena kadang Muhammadiyah katanya anti tahlilan. Anti tahlilan bagaimana? Kalau misalnya hubungannya kalian ritual ibadah tertentu, ya nanti dulu. Tapi yang dimaksud tahlilan secara benar itu menurut Muhammadiyah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid, mengesahkan hanya kepada Allah saja. Kalau kita kaji secara dalam jamaah rahimakumullah, kalimat la itu kan menafikan, menyadakan. Apa yang kita tolak dulu, apa yang kita nafikan, apa yang tidak ada itu. Ilah ini, sembahan-sembahan ini. Ini menafikan, menyadakan ilah dulu. Baru kalau ini sudah dipahami yang namanya ilah jamaah rahimakumullah, itu berbagai macam ilah yang dipahami masyarakat kita itu disebut. Kadang menyembah kepada Allah, tapi ternyata nyun sewu dalam masalah-masalah tertentu ya masih meyakini adanya kekuasaan yang lain selain Allah. Masih meyakini ada kekuasaan atau hal-hal yang lain lebih hebat daripada Allah. Ini apa artinya kalimat tauhid kalau sudah begitu? Ngadepi sholatnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jamaah dalam masalah-masalah yang saya rubub, masalah lain jamaah rahimakumullah, mungkin mereka itu tidak berrububiyah kepada Allah. Ya. Mungkin suatu ketika misalnya suatu ketika ada diuji oleh Allah ujian yang sangat berat. Ternyata dia minta tolong Yusuf, bukan minta pertolongan kepada Allah, tapi larinya minta tolong kepada siapa itu?
Kepada siapa? Nah, ngeten iki. Lalu Allah ditaruh di mana itu? Allahnya lebih hebat daripada yang sebutkan dukun ngoten iki. Inilah buktinya banyak orang-orang yang menyembah kepada Allah, tapi kalau hal-hal kadang-kadang masalah-masalah yang kadang-kadang di luar kemampuan manusia, padahal dia itu punya ilah Allah, masalah-masalah tauhid yang kadang-kadang mereka itu melupakan Allah. Akan seakan-akan Allah ditaruh, Allah itu tempatnya di masjid, tapi itu masalah-masalah Allah tidak ada lagi. Buktinya apa? Banyak umat Islam yang rajin sholat kepada Allah, tapi pemahaman masalah tauhidnya tidak secara benar. Artinya ketika dia memiliki ilah tadi secara benar, maka akhirnya masih menuhankan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Buktinya apa? Jadi dengan sebut tadi itu. Ya, tidak terasa ya, banyak orang-orang ya Islam manakala kalau ada hal tertentu larinya nyun sewu, lari kepada nyun sewu ya, masih yakin kepada hal-hal yang nyun sewu di luar kemampuan manusia, dia bisa minta tolong kepada selain pada Allah. Padahal sekali lagi ketika kita baca dalam surah Al-Fatihah ada kalimat yang sangat mendasar dalam bacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan ngoten niku. Ini artinya mentauhidkan Allah. Na'budunya kepada Allah. Tapi ketika nasta'in ini kadang-kadang mereka itu kadang-kadang Allah itu diabaikan. Lalu bagaimana tauhidnya kalau orang ada mengatakan begitu? Berarti ngoten niki, berarti tauhidnya kecampuran dengan hal-hal yang bisa mengotori atau bahkan bisa membatalkan tauhid. Belum lagi kita misalnya hal-hal yang kadang-kadang dia terasa mengotori tauhid kita, yaitu berhubungan dengan masalah syirik-syirik yang azhar, syirik-syirik yang kecil. Ini banyak dilakukan kebanyakan umat Islam, mereka tidak merasa itu. Karena masalah-masalah konten itu pernah digambarkan Rasulullah, memang barangnya itu ada, tapi kecil sekali. Sebagaimana semut hitam, dan semut hitam ini berjalan di malam yang gelap gulita, tapi ada semutnya itu. Kalau ditilik itu ada semutnya, tapi berjalan di malam yang gelap peteng dedet. Melaku nih, boten enten lampu, gelap gulita. Semut enten, semut ireng. Nah, semut putih mungkin ketok kelihatan semut itu. Semut ireng. Melaku nih malam dina wengi nih, boten enten lampu sama sekali, gelap gulita, peteng dedet. Lan melaku nih ngoten niku ternyata melaku nih wonten apa? Wonten batu sing hitam. Lho ngoten niku. Semut enten niku. Itulah kata Rasulullah yang kadang-kadang umat Islam kadang-kadang ngeten iki, kadang-kadang tidak disadarinya. Yaitu kata Rasulullah, itulah yang disebut ar-riya. Ngeten iki dia penyakit-penyakit termasuk yang mengotori ibadah kita datang Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya riya tetap riya, jamaah rahimakumullah, ada itu. Semutnya ada hitam, melekat semuanya itu ada pada diri orang-orang Islam. Yaitu penyakit riya ngoten iki. Riya itu gambarnya jamaah rahimakumullah, ibadah tidak tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keinginan-keinginan yang lain. Ya. Ada keinginan, kemauan-kemauan yang lain wonten itu. Kepingin ini dia. Tidak tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya itu. Ya. Sampai-sampai Imam Ahmad memberikan contoh kecil yang tidak terasa jamaah rahimakumullah. Ketika nalikane ngoten niku, tiyang salat mek dhewean sendirian. Cepete, waduh, bukan main cepet itu. Karena nggak ada yang melihat. Salat dhewean itu. Tapi ketika sholat di samping orang banyak, sholatnya ya ngoten niku siji carane itu. Apalagi kalau ditunjuk jadi imam. Biasanya kalau sholat sendirian bacaannya pendek-pendek itu. Ya cepet-cepet lah itu. Tapi ketika ditunjuk jadi imam, berbeda itu. Bacanya dipanjang-panjang loh itu, kadang-kadang begitu. Katanya Imam Ahmad kata ini, itulah salah satu tandanya orang tadi itu ibadahnya ada perasaan sum'ah, kepingin ada yang ada wahnya itu. Sopo gak iso kaya aku, gak ono imam sing kaya ngoten niku itu. Itu bahaya jamaah rahimakumullah.
Motoe nggih ngoten niku dikhusuk-khusukno itu. Ya. Padahal kalau salah sendiri, wah cepat lap-lap jadi. Tapi kalau sudah ditunjuk jadi imam beda. Ingat tadi salah satu katanya Imam Ahmad, tandanya orang-orang ya ada penyakit yang melekat dalam ibadahnya. Penyakit apa nih? Ari. Sum'ah, ngoten niku, atau ujub-ujub itu ngeten jamaah rahimakumullah. Ketika ada orang misalnya memuja-muja ibadahnya, mereka tuh gede. Tapi ketika misalnya ada orang mencaci maki mereka, ngeten niki. Ini mereka akhirnya males. Pokoknya itu termasuk orang termasuk ujub. Boten angsal ngoten jamaah rahimakumullah. Sing delok gak ono sing delok ya padha ae lah itu. Ya salatnya sing normal apa adanya ngoten iki. Ibadahnya normal apa adanya. Boten di ono-ono itu. Kalau diononya karena semata-mata panggilan Allah, semata-mata karena memang yang Allah yang memperhatikan ibadah kita, salat kita, bukan karena ada yang lain. Nah, itu menjadi penting catatan-catatan kita kalau kita mengaji masalah tauhid secara singkat ngoten iki. Ya. Itulah yang perlu kita pahami, mentauhidkan Allah secara benar, kita nafikan segala ilah-ilah yang ada, kemudian isbatnya kita tetapkan hanya kepada Allah semata-mata itu. Nah, kita pahami secara benar ya, insya Allah kata ini kita akan selamat. Terutama dalam urusan ibadah kita, kalau sudah ibadahnya tauhidnya benar, akan punya pengaruh dalam segala kehidupan kita, akan mempengaruhi cara kita bermasyarakat. Kemudian jamaah rahimakumullah, pokok pikiran yang kedua. Manusia itu bermasyarakat. Ini sunatullah, fitrah manusia itu hidup bermasyarakat. Boten nenten tiang hidup dewean boten nenten. Gak iso, gak bisa itu. Contoh yang paling gampang jamaah rahimakumullah ya, panjenengan yang jauh gawe kelambi ngeten iki pun sombong niki kelambi gede boten ngeten jasa tiang banyak ngeten iki. Saya nopo termasuk gaya kelambi ngeten niki ya jatai orang-orang sing gaya paling tidak paling jahit yang dijahit kelambi kita, penjual kelambi kita. Okay. Termasuk juga orang-orang yang misalnya menanam nopo niku bari kelambi ngeten niku ya. Nah, itu contoh-contoh ngoten itu dalam masyarakat, tidak bisa kita hidup sendiri dalam masyarakat kita itu. Kita misalnya makan ini dan itu semuanya memang kita butuh pertolongan, bantuan masyarakat banyak. Tidak bisa kita hidup sendiri. Egois anania boten angsal jamaah rahimakumullah. Termasuk nyun sewu panjenengan di dalam masalah dungo ngoten niku panjenengan pun sampai lupa karena hidup kita bermasyarakat diberitakan dungo itu pun cukup berhenti kalian panjenengan kiabah. Dungo kok pancet awake dhewe to. Tonggoe gak pernah ditungakno. Koncoe gak pernah ditungakno. Masyarakatnya gak pernah ditungakno. Ngoten niki mboten apik jamaah rahimakumullah. Berarti ngoten niku tiang contone tiang anania. Dalam bahasa lain disebut egoisme mboten angsal ngoten niku. Makanya kita diajari dalam Islam itu paling tidak kita bacakan dan kalimat itu kalimat bukan kalimat anania tapi punya itu kan kita, kami itu. Robbana ngoten niku. Robbana. Ngoten doa secara umum. Secara umum bukan untuk kita sendiri. Robbana siapa saja yang ada sekeliling kita doakan. Ya, bukan hanya kebaikan kita sendiri. Kita doakan tetangga kita, kanan kiri kita, saudara kita ya. Masyarakat kita yang belum misalnya ya, belum sukses, kita doakan sukses ya. Yang misalnya masih sakit, kita doakan sehat. Ya. Yang rumah tangganya mungkin begitu, kita doakan semuanya, kita doakan. Yang mungkin ibadahnya belum tertib, ya kita doakan ibadahnya tertib. Seperti kita ini yang mungkin ya sudah tertib, yang sudah ajak jamaah di masjid, ya kita doakan supaya masyarakat kita, tenaga kita itu ikut bersama-sama kita meramaikan masjid. Ngoten niku enak jamaah rahimakumullah. Itulah hidup bermasyarakat kita. Jadi Muhammadiyah ya, mencontohkan cara hidup kita bukan hidup sendiri-sendiri dulu. Buatan nabi ya rahimakumullah hidup sendiri-sendiri itu. Hidup kita diciptakan bermasyarakat. Saling bantu, tolong menolong.
Panjenengan mau nyun sewu kalau misalnya sakit ya butuh pertolongan orang lain. Kalau sampai sakitnya meninggal dunia, mboten enten jenazah itu lunga dhewe pelum. Mboten enten. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Inilah contohnya. Ya semuanya akan ke sana semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kita butuh pertolongan orang lain. Sopo sing ngedusi kita, sopo sing ngapani kita, sopo sing nyolek, sopo sing ngeberi. Itu orang lain. Contohnya begitu. Tidak bisa lah kita hidup sendiri-sendiri itu. Butuh bantuan orang lain. Maka oleh karena jamaah rahimakumullah pun sampai kita itu jauh. Kalau kita misalnya diberikan kemampuan, kekuatan dan kelebihan, jangan sampai panjenengan tidak peduli kalian orang-orang yang lain mungkin yang sewu dari ekonomi ya di bawah kita. Monggo panjenengan ya. Islam itu kan nyun sewu ya, ngajari kita supaya panjenengan nyun sewu tolong menolong, bantu membantu. Wa ta'awanu al birri wat taqwa wala ta'awanu. Itu ajaran Islam, doktrin yang ngoten niku. Dogma kata saling bantu-bantulah dalam masalah kebajikan-kebajikan. Inilah perintah di dalam Al-Qur'an. Bantu-bantu, tolong-menolong. Kalau ada yang memerlukan, ya ditolong. Ada istilah yang menarik, barusan kami dapatkan, bagus ya. Kita membantu orang itu jangan kasihan. Kalau kasihan itu artinya masih ada embel-embelnya. Mengkasih itu jangan ada perasaan kasihan. Kasihlah, tapi jangan perasaan kasihan. Ya memang kita kasih apa adanya. Karena kita punya kelebihan-kelebihan yang bisa kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan kepada kita. Kasih apa saja, kalau misalnya dia butuh tenaga kita, ya kita kasih. Bukan kita kasihan, dia tidak bisa jalan. Ya kita memang kasih saja, bukan ada kasihan. Karena kita itu butuh apa artinya kita kasihan ini bukan kasihan ini. Yang kasih orang yang memang harusnya dikasih. Mereka perlu bantuan, tidak bisa jalan. Bukan karena kasihan, kalau kasihan itu memang ada biasanya itu ada suatu hal-hal yang kadang-kadang ada embel-embelnya itu. Tak utangi rek kasihan boten. Karena memang ngutangi itu adalah meminjami itu adalah memang kita kasih, memang mereka harus kita kasih itu. Karena memang harus dikasih, mereka perlu dikasih itu karena memang dia itu tidak mampu. Betul dikasih itu. Berikutnya rahimakumullah. Pokok kiran ketiga itu hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama. Wah, ini sudah hebat Muhammadiyah ini. Kalau ingin menciptakan masyarakat sebenar-benarnya, ya kita harus bersyariat berhukum kepada hukum itu. Dan untuk mengatur ketertiban hidup bahagia, sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Rasanya mustahil jamaah rahimakumullah nyun sewu. Kalau syariat Islam itu hanya berlaku dalam masalah ibadah makhluk, tapi syariat Islam tidak berlaku, hukum Allah tidak berlaku dalam masyarakat secara umum. Mustahil menciptakan masyarakat yang sebenar-benarnya itu. Betul sakit. Kalau hanya nyun sewu, syariatnya hanya ditegakkan di masjid saja, sementara di masyarakat tidak menjalankan syariat Islam, boten sakit ngoten niku. Salate menegakkan syariat Islam, posoi syariat Islam, tapi hal-hal yang lain diabaikan. Ya? Syariat Islam diabaikan. Contoh gak jauh-jauh rahimakumullah, masalah waris. Masalah waris ada syariatnya Islam sangat rinci masalah waris. Ini mengatur cara-cara pengaturan harta warisan diatur menurut Al-Quran sangat detail sekali itu. Bagi orang Islam yang taat dalam masalah syariat Islam, mereka tentunya ya kembali kepada syariat aturan-aturan bagaimana aturan waris secara Islam. Tapi coba jamaah rahimakumullah, perasaannya tersebut ini kalau ada sengketa waris, nyun sewu. Gara-gara dulu bisa menjadi tukaran, bisa putus seduluran. Gara-gara nombok masalah waris. Ya tadi kan bahaya tadi. Kalau diatur Islam enak itu. Sudahlah kalau ya sudah pasrah ini aturan Allah enak. Aku gak terima. Bagi aku gak sampai ini itu. Aturan sopo, aturan manusia. Akhirnya larinya kemana? Larinya boten ke Madinah agama. Larinya nanti kalau sudah kasasi tinggi, nanti kembalinya kepada hukum manusia lagi, hukum negara.
Menggunakan apa? Hukumnya itu. Yang dulu peninggalan Belanda, hukum BW. Bagi roto, pokoknya ngoten niku akhirnya. Lho kok ngono sih? Kalau gini ya sudah berarti ngoten niku berarti belum bisa menjalankan syariat Islam secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam cara pembagian waris. Mboten angsal ngoten niku. Kalau sudah patuh tunduk pada syariat Islam ya sudah, sudahlah apa adanya. Kalau Allah gini ya sudah tunduk itu. Karena kalau sudah Allah mengatur pasti ada hal yang ada hikmah di balik aturan Allah yang kadang-kadang manusia itu jangkauan akalnya itu tidak sampai ke sana itu. Ini kadang-kadang manusia itu tidak menyadarinya. Yang rahimakumullah, sebelum jam 8 kurang seperempat jam barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Tidak ada. Kami berikan penjelasan singkat tadi, pokok pikiran ketiga, jawab rahimakumullah, dalam hal-hal yang berkaitan menerapkan hukum Allah dan syariat Allah ya, dalam membentuk pribadi yang utama itu dulu, tapi sekarang kalimat pribadi yang muslim itu ya, yang mengatur ketertiban hidup bersama untuk menuju masyarakat sejahtera hakiki atau masyarakat Islam sebenarnya. Ini adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Makanya dulu zaman rahimakumullah, rumusan Pancasila itu awalnya kan menjadi apa dulu? Awalnya itu sila pertama nomor. Jadi kan ingat ya, ini sila pertama bagaimana? Bukan sila sekarang ini, sila pertama kan? Ketuhanan nomor ini. Ngoten nggih. Jadi ketuhanan berdasarkan syariat Islam, ngoten niku. Dulu ngoten niku kita aja. Akhirnya berubah itu. Itulah keinginan orang-orang tokoh-tokoh Islam ingin Indonesia itu seperti itu, sama dengan Muhammadiyah. Tapi sih jadi menunggu Indonesia itu macam-macam ya. Ono sing wedi kadang-kadang padahal nyun sewu. Lapo sing wedi dengan syariat Islam? Enggak, Islam itu bukan menakutkan syariat Islam itu. Dengan syariat Islam orang ini justru akan menjadi tertib. Coba sekarang jawab rahimakumullah nyun sewu. Banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena ya peraturan-peraturannya memang tidak membuat masyarakat Islam yang melakukan kejahatan menjadi jerah. Contohnya korupsi, mari dihukum enggak jerah. Tapi kalau kembali Islam enak, jam rahimakumullah ya, nyun sewu. Ada cerita menarik jam rahimakumullah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah dosa-dosa kaitannya dengan masalah hakul adam, pertobatannya itu harus minta maafnya itu. Contohnya tadi jam rahimakumullah. Kalau panjenengan nyun sewu, gampang ini pernah diketak orang, kan disakiti orang ketak, udah lebih diketak, orangnya gak terima, tapi gak bisa balas, gak berani. Kalau misalnya orangnya ingin membalas gak bisa di dunia ini, tanpa jenengan gak minta maaf, nanti akan dibalas di akhirat. Itu namanya hukum had, syariat yang berkaitan dengan apa? Kisos ngoten niku. Ngetak ya dibalik di ketak ngoten niku. Kalau misalnya nggak bisa ngetak di dunia ini, bisa nempeling dunia, orangnya nggak berani nempeling karena takut, nggak bisa balas. Terus dia nggak maafkan, panjenengan nggak minta maaf, nanti akan dibalas di akhirat. Itu adalah kaitannya dengan masalah had, ya, sanksi yang kaitannya ada jerat hukum di dunia ini. Ngeten iki panjenengan kalau ingin bebas nanti di akhirat, ya jaluk sepuro. Aku biar tahu ini rek. Contohnya Rasulullah kan ngoten niku ceritanya. Rasulullah pidato di depan umum kan ngoten niku. Siapa dulu yang pernah saya sakiti? Tolong sekarang silakan angkat tangan dan saya balas, silakan balas pada saya. Sampai ada cerita kan ada ukasa gitu kan. Ya Rasulullah dulu begini saya kena pecut. Jangan ya Rasulullah, padahal itu dibuat saja itu, bukan serius itu. Iya silakan maju ke sini itu. Dulu ketika menjalankan pecut saya dalam keadaan saya itu gak baju, ya, dengan sekarang dibuka. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia bukan ingin balas karena itu ada sandiwara epo-epo. Nah,
Itu tujuannya baik. Saya ya Rasulullah, kepingin ya Rasulullah memeluk panjenengan, mencium maksudnya, gegeri bungul panjenengan. Betapa cinta dengan Rasulullah, sahabat tersebut jamaah. Padahal Rasulullah tidak pernah menyakiti bedoli seorang. Tapi karena Rasulullah takut nanti dibalas di akhirat, siapapun dulu yang pernah kami dolimi, yang pernah kami sakiti, hatta termasuk mungkin kalau bahasa kita dijiwit gitu ya. Kemudian orang yang dijiwit tadi itu tidak bisa balas karena takut, kemudian dia tidak maafkan, nanti akan ditagih di akhirat jamaah rahimakumullah. Nah, jadi kalau diterapkan syariat Islam enak jamaah rahimakumullah. Aku biar tahu ngentit barangmu, kok gak ru ya. Saya maaf. Ada yang ini ya, tidak apa. Oh apa ya? Itu apa ya? Tapi apa ya? Itu apa? Itu apa? Itu paling biasa aja. Tapi tidak. Tapi kalau misalnya kita boleh tidak tahu. Ya, tidak bisa makan. Atau makan bisa makan. Kalau misalnya dia tidak maafkan yang orang rahimakumullah, garobnya Yusuf lebih batas maksimal yang diperlakukan potong tangan. Walaupun orangnya misalnya minta maaf, tapi dia jalankan itu potong tangan. Baru hadnya itu selesai dunia. Ada cerita menarik mungkin pernah dengar. Seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW. Ibu ini dalam keadaan hamil itu. Hamil dan hamilnya di luar nikah. Bahasa sekarang nomornya hasil hubungan nomor itu. Ibu hamil di luar nikah. Pun nikah, maksudnya pun rabi selingkuh kali yang cara lain. Hamil. Namanya namuksor, sinamuksor dalam bahasa Islam. Datang kepada Rasulullah, datang Rasulullah ingin menebus dosanya ibu tersebut. Cerita ya Rasulullah hamil ini begini kan cerita. Kemudian Rasulullah minta dipanggilkan keluarganya, tolong panggilkan keluarganya sini. Ini pokoknya begini benar, ya benar. Kalau nanti rawat dulu sampai si fulan aja perempuan ini melahirkan. Kalau nanti melahirkan bang sini. Setelah melahirkan oleh keluarganya dibawa menghadap Rasulullah SAW. Cerita lain dalam hadis lain, Rasulullah ketika menjalankan syariat had untuk menghukum rajam kepada wanita tadi itu, tunggu dulu, susui dulu anak sampai kamu sampai. Kalau sudah sampai, kembali lagi ke sini, keluarganya antarkan sini. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, si perempuan tersebut akhirnya menjalani hukuman had. Had apa nih? Dirajam, rojam itu dilempari batu karena dia adalah zinanya muksor, pernah nikah melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain sampai hamil. Akhirnya dilakukan hukum rajam. Rasulullah menyuruh buatkan lubang di depan masjid, bawa wanita ini ke sana, tanam di sana, itu bukan dikubur hidup bukan, nanti sisakan kepalanya saja. Semuanya nanti batu, kata Rasulullah. Untuk apa? Lempari dia sampai meninggal dunia. Meninggal dunia cuma lima perempuan tersebut. Karena dia ini menebus dosanya. Dia akan sudah bebas. Setelah dia meninggal dunia, singkat cerita, jenazahnya dimandikan. Normal dimandikan biasa seperti orang korban. Dikafani kemudian mau disolati. Rasulullah ketika itu mimpin dari imam sholatnya wanita tadi jamaah Allah. Rasulullah mau takbir kemudian dorongnya tadi gini tarik, tapi tidak dijauhi oleh Umar di belakangnya. Rasulullah ada apa Umar? Ini kan wanita berzina ya Rasulullah. Oh iya, tapi dia sudah tobat Umar. Tobatnya itu dibagi 70 orang penduduk Madinah, habis dosanya, pahalanya tidak habis. Diterima tobatnya Umar itu. Nah, begitu caranya orang menebus dosa kaitannya dengan hukuman had di dunia ini. Kenapa? Karena kalau dia ingin berdosa had di dunia, harus menebus di dunia seperti itu. Baru dosanya selesai di akhirat. Contohnya kata itu syariat Islam dalam mengaku. Nah, tadi kalau misalnya ada orang mencuri ngaku, kakak penjara, tapi nggak penjara Islam itu, nggak butuh penjara Islam itu enak, ringan Islam itu. Nggak butuh biaya macam-macam. Kalau misalnya ada ya sudah potong tangan selesai sudah itu selesai.
Mencuri lagi, yang kedua kalinya, ya sendiri. Ya sudah, kalau sudah 2 kali, ya sudah, tidak bisa mencuri lagi. Mencuri Pak, tapi dengan mulutnya Pak, kakinya datar, ya kakinya nanti sudah itu. Begitu caranya Islam dalam menghukumi hukuman syariat yang berlaku di dunia macam itu. Baru dia selesai dosanya. Saya rasa sampai di sini sudah rahmatullah untuk kajian malam hari ini. Apakah kurang lebih? Barangkali ada yang bertanyakan, mau silakan. Pokok pikiran ketiga sampai sini dulu, nanti yang keempat insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lagi dalam 50 yang tadi sekali lagi ngaji khusus, lebih khusus lagi karena yang tadi diberikan dalam pendidikan khusus, yaitu pendidikan kader dan para pimpinan Muhammadiyah. Jarang yang tadi diberikan pendidikan pengajian apa di pengajian umum atau di masing-masing yang tadi. Karena kami diminta oleh Abah Imam Ghazali, ya kami berikan sesuai dengan permintaan beliau. Monggo barangkali kalau ada yang bertanyakan silakan. Ibu bapak cukup ya? Pas ya? Saya paham jadi dengan kata maksudnya. Bingung. Itulah sekali lagi kalau kita sudah bicara ideologi, kalau tadi gambaran. Ideologi besar kali besar adalah cita-cita ideal, cita-cita yang diinginkan, cita-cita suci leluhur yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Untuk apa Muhammadiyah buat organisasi? Dibuat alat untuk memperjuangkan yang dicita-citakan, yang diinginkan, yaitu menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu dulu, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa sedikit menambah ilmu cara bagi kita ya. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami bersama-sama, kita belajar bersama-sama ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi mohon maaf apabila penyampaian kami ada yang hilang keliru sebagai manusia biasa, wajar ya, kayak salah ya, kayak keliru, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.